Halo, kenalin namaku Sinti Wijaya. Aku dari STEI ITB Angkatan 2019, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi di sini aku bakal ngejawabin pertanyaan yang sering ditanyakan pas visitasi sekolah atau yang biasa disebut dengan frequently asked question. Nah, langsung aja kita jawab ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih tips dan trik memilih jurusan? Mungkin teman-teman semua sekarang sedang memasuki masa bingung gitu ya. Kalau mendekati SNMPTN bahkan UTBK. Kalau saran dariku itu adalah pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan prospek kerja pada saat masa karir kalian. Kenapa dulu itu aku minatnya milih STEI? Karena pas SMA dulu aku tertarik banget ke dunia pemrograman. Dan juga untuk prospek kedepannya aku berpikir untuk 5-10 tahun lagi teknologi itu nggak bakal musnah, jadi masih berprospek untuk bahkan 5-10 tahun lagi, sehingga aku milih STEI. Dan untuk jurusan sebenarnya dulu aku tertarik banget ke teknologi banget gitu, namun sekarang ternyata aku tertariknya ke sisi lain dari teknologi itu. Apakah jika memilih peminatan itu bakal lebih mudah diterima? Menurutku itu tidak ada yang lebih mudah atau lebih sulit, karena pendaftar jalur peminatan itu bakal bersaing dengan pendaftar jalur peminatan juga. Memang untuk pendaftar ini lebih sedikit dibanding pendaftar UTBK, namun kuota yang diterima itu juga lebih sedikit, sehingga menurutku seimbang lah ya, tidak ada yang lebih sulit atau lebih mudah. Namun apabila teman-teman itu sudah memiliki jurusan yang pasti dan tidak akan berubah lagi, aku saranin untuk ikut jalur peminatan. Bisa lintas jurusan nggak ya di ITB? Nah, bisa banget tuh, karena ada teman dan kakak kelas yang aku tahu lintas jurusan. Misalnya, SMA-nya dulu soshum dan bisa masuk STEI, atau SMA-nya dulu IPA tapi bisa masuk SBM. Namun, aku tidak menyarankan teman-teman untuk lintas jurusan di SNMPTN, karena pasti ada kriteria penilaian yang hilang atau kosong. Namun, untuk di SBMPTN, teman-teman bisa untuk mengikuti UTBK, karena tahun sekarang udah ada TKA dan teman-teman bisa milih Saintek, Sosum, atau keduanya. ITB ada ngadain beasiswa nggak sih? Memang UKT ITB itu terbilang mahal dan di Pulkata misalnya 12,5 juta atau 25 juta. Namun ITB itu menyediakan subsidi UKT dan aku itu salah satu penerimanya. Dulu saat pendaftaran ulang aku mendaftar subsidi UKT, melampirkan esai dan surat-surat penting lainnya. Dan akhirnya UKT aku bisa turun. Aku juga mendaftar beasiswa sehingga lebih membantu di keadaan finansial juga. Memang untuk mendapatkan subsidi UKT butuh usaha lebih, karena ITB itu memastikan bahwa subsidi yang diberikan itu diterima dengan adil. Dan juga ITB itu hampir nggak pernah mengeluarkan mahasiswanya karena masalah keuangan. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman itu pandai dalam mencari peluang untuk mengatasi masalah keuangan. Gimana sih cara teknis memilih jurusan? Nah, jadi ITB itu ada 1 tahun TPB, tahap persiapan bersama sebelum memilih jurusan. Pada masa TPB, akan diberikan survei jurusan sebanyak 3 kali. Survei yang paling menentukan itu adalah survei ketiga, dan teman-teman diminta untuk mengurutkan jurusan yang paling diminati, dan apabila jurusan yang teman-teman minati itu teman-teman masuk ke dalam kuotanya, maka teman-teman akan diterima di jurusan tersebut. Gimana sih cara daftar asrama ITB? Nah, cara daftar asrama ITB bisa ke link berikut di asrama.itb.ac.id. Range skor UTBK itu gimana? Berdasarkan survei yang telah aku lakukan kepada 50 responden angkatan 2019 dan 2020, dan skor UTBK ITB itu berada sekitar 600-an ke atas. Dan untuk yang paling tinggi itu biasanya dari STEI, yaitu kira-kira sekitar 680-an sampai 700-an. Namun di tahun 2020 ada yang rata-ratanya 620-an. Pada sistem SNMPTN terdapat 2 teman yang masuk ke jurusan yang sama. Peluangnya gimana ya? SNMPTN itu menurutku sangat bergantung ke sekolah. Jadi aku saranin teman-teman untuk mencari track record sekolah masing-masing. Setiap tahunnya itu biasanya fakultas atau jurusan yang teman-teman inginkan itu menerima berapa orang di SNMPTN. Apabila teman-teman itu udah berada di kuota tersebut, maka harapannya bisa diterima di SNMPTN. Jurusan apa aja sih yang nggak memperbolehkan buta warna? Berdasarkan info dari website usmitb.ac.id, jurusan yang nggak boleh buta warna itu adalah FMIPA, yaitu pemilihan kimia, terus SITH, SF, FITB, teknik geologi, FTTM,
FSRD, dan FTI peminatan teknik kimia. Kalau udah masuk jurusan itu bisa pindah jurusan gak ya? Menurutku itu pindah jurusan gak mudah dan gak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Biasanya yang merequest pemindahan jurusan itu bakal dikasih syarat. Itu misalnya untuk mengulang TPB atau mempertahankan nilai di jurusan yang dipilih. Misalnya di atas 3,5 atau bahkan di atasnya. Buat SNMPTN itu kan diminta untuk melampirkan sertifikat. Nah, sertifikat apa sih yang harus dilampirin? Menurutku, sertifikat bukanlah hal yang signifikan berpengaruh ke SNMPTN. Namun, saran dari aku apabila teman-teman itu punya sertifikat apapun, misalnya peserta atau bahkan juara, itu dimasukkan aja. Karena kan teman-teman nggak tahu kriteria apa aja sih yang dimiliki oleh SNMPTN sehingga aku saranin buat all out aja. Apakah SNMPTN itu gacha? Menurutku kalau dibilang gacha itu bisa mendiskredit teman-teman yang udah lulus SNMPTN karena berjuang selama 3 tahun di SMA. Tapi menurutku jangan terlalu bergantung sama SNMPTN karena SNMPTN itu kriterianya agak abu-abu dan lebih baik untuk mempersiapkan UTBK karena sekarang udah bulan Januari dan UTBK semakin mendekat. Namun tidak ada kata terlambat karena teman-teman masih bisa belajar dari sekarang. Artinya harus belajar lebih keras dibanding yang udah start duluan. Aku yakin hasil itu tidak akan mengkhianati usaha teman-teman semua. Dan semoga teman-teman yang udah berusaha keras bisa diterima di ITB ya. Itu adalah pertanyaan terakhir dari FAQ kali ini. Gimana FAQ-nya? Apakah menjawab atau belum? Kalau misalnya belum menjawab, bisa banget untuk komen pertanyaan teman-teman semua di bawah ini ya. Dan jangan khawatir karena bakal di-reply. Dan apabila teman-teman masih penasaran tentang fakultas apa yang ada di ITB, boleh banget ke playlist bedah fakultas yang ada di sini. Dan jangan lupa ikuti bedah kampus ITB CTR 2021 karena tentunya membahas topik menarik dan juga pembicara yang keren banget loh. Dan yang paling penting itu adalah gratis dan mendapatkan e-certificate untuk setiap peserta. Sampai jumpa di bedah kampus.